Hai guys, kembali lagi dengan Eva Listiana Sari. Jadi mungkin kalian belum pada tahu ya kenapa aku putusin untuk program IVF. Jadi setelah aku nikah hampir 4 tahun setengah, itu aku pergi ke dokter guys, ke dokter kandungan. Aku waktu itu sempet sampai 3 kali guys ganti dokter, sampai akhirnya aku bertemu sama dokter Ali, spesialis kandungan SPOK Cover guys. Jadi spesialis kandungan khusus untuk infertilitas atau kesuburan. Kebetulan aku kan bekerja di rumah sakit haji. Aku perawat di ruang ICU. Beliaunya juga kebetulan dokter kandungan di rumah sakit haji guys. Jadi aku lebih enak untuk berkonsultasi sama beliau. Kemudian setelah diperiksa guys, ternyata memang ditemukan bahwa aku ternyata mengidap PCOS. Jadi apa itu PCOS? Nanti habis ini aku akan jelasin guys. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang permasalahannya sama, belum diberi keturunan karena PCOS ini. Nanti aku akan bahas di channelku ini. Sekalian ini guys, jadi selain aku yang ada sedikit masalah, suamiku juga ada sedikit masalah guys. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan analisa sperma, ternyata sperma suamiku ada kelainan pada morfologi atau bentuk spermanya, namanya teratozospermia. Nanti aku akan bahas juga di channelku yang satu ini guys. Jadi apa itu teratozospermia dan macam-macam kelainan sperma yang lainnya, tetap stay tune di channelku yang ini guys. Habis ini aku akan jelasin. Oke guys, bentar lagi aku akan menjelaskan apa itu PCOS dan apa itu kelainan sperma yang lainnya. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan apa itu PCOS. Jadi PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome merupakan salah satu penyebab wanita susah hamil. Jadi PCOS itu merupakan gangguan keseimbangan hormon pada wanita guys. Biasanya menyerang ovarium atau indung telur dan proses pelepasan sel telur atau ovulasi. Jadi biasanya wanita dengan PCOS itu memiliki ukuran ovarium yang lebih besar dari kondisi normal guys. Jadi ovarium yang membesar sebelah ini biasanya memiliki banyak kiste kecil-kecil berisi sel telur yang tidak matang. Oke guys, kita lanjut ke penjelasan tentang sperma ya guys. Jadi pada saat pemeriksaan analisa sperma suami kita itu biasanya akan dilihat dari jumlahnya, bentuknya, kemudian gerakannya. Jadi sperma yang sehat atau yang normal itu mengandung lebih dari 15 juta sel sperma per milimeternya guys. Kemudian bentuk yang normal itu adalah kepalanya itu satu lonjong, kemudian ada badannya, kemudian ada ekornya satu guys. Jadi ekornya tidak ganda dan tidak bercabang ya guys. Nah, ini dia. Kalau sperma normal kita sebut biasanya dengan normozospermia. Sedangkan kelainan pada jumlah sperma yang rendah atau kurang dari 15 juta itu namanya oligosperma guys. Dan jika tidak ada sama sekali sel sperma, hanya berupa semen saja, itu disebut dengan azospermia.
Dan ini yang menyebabkan si pria itu dikatakan mandul ya guys. Kemudian kelainan morfologi atau bentuk sperma itu namanya teratozospermia. Ya itu tadi guys penjelasannya. Sebenarnya masih ada yang kurang guys, yakni astenospermia. Jadi astenospermia itu merupakan kelainan gerakan sperma guys. Jadi normalnya itu 40% dari jumlah sperma yang dikeluarkan itu bergerak dalam arti berenang, dan gerakannya itu maju dalam lingkaran yang besar, biasanya dalam sebuah cawan ya, cawan di pemeriksaan laboratorium sperma biasanya guys. Kemudian kalau misalkan sperma itu gerakannya hanya bergerak saja di tempat atau sama sekali tidak bergerak, nah itu bisa dikatakan kelainan gerakan sperma, yakni dinamakan astenospermia itu guys. Itu juga yang bisa menyebabkan si pria itu susah juga punya anak. Jadi selain kita sebagai wanita, ternyata si suami atau si pria ini juga berperan penting ya guys dalam intinya menghasilkan keturunan. Jadi dua-duanya itu penting ya guys, tidak hanya wanita aja yang disalahkan ya. Sebenarnya tidak boleh ya kita menyalahkan salah satu pihak saja, karena untuk memiliki keturunan itu kita perlu dua orang ya guys, si wanita dan si pria. Nah segitu saja guys, sekian channelku hari ini. Untuk tahu perjalanan IVF aku atau bayi tabung aku, jangan sampai ketinggalan ya info terbaru dari aku.